Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wa islam wa nusalli ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Tak ada kata yang patut kita ucapkan terlebih dahulu selain ucapan syukur, puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Penguasa alam semesta. Dialah yang menganugerahkan kepada kita umat manusia segala kenikmatan yang tiada batasnya. Salawat dan salam patut kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat-sahabat serta kita sekalian sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenankanlah saya pada kali ini untuk dapat menyampaikan sebuah materi tentang apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah berada di dalam Sayyidul Syuhur, ialah pemimpin bulan-bulan. Rasulullah bersabda, Rajab syahrullah, Rajab ialah bulan Allah, Sya'ban syahriyi, Sya'ban ialah bulanku, wa Ramadan syahrul mati, dan Ramadan ialah bulan umatku. Karena di dalam Ramadan setiap amal kebaikan yang kita kerjakan akan dilipat gandakan. Dan apabila kita menunaikannya dengan benar, maka Allah langsung yang akan menakar pahala kita. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu tentang apa yang lebih baik dari yang demikian? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Lalu buatlah target khatam Al-Quran. Lebih baik lagi jika kita dapat khatam pada malam 17 Ramadan. Dan lebih baik lagi jika kita bisa menghatamkan Al-Quran itu dalam satu hari. Caranya, ajaklah teman, kerabat, atau keluarga kita. Buatlah satu perkumpulan atau grup yang dimana misalkan dalam perkumpulan itu terdiri dari 10 orang, maka jatah satu orang ialah 3 juz. Satu hari membaca 3 juz mungkin bisa untuk kita lakukan. Dalam sholat 5 waktu kita selingkan berapa lembar untuk membacanya, kita jadwalkan. Kita sudah membaca 3 juz. Jika 10 orang, dalam satu hari kita bisa khatam Al-Quran dalam 30 hari, maka kita dapat khatam 30 kali. Lalu disebutkan ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama ialah orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, pembaca Al-Quran, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang menjaga lisan dan yang memberi makan orang lain. Amalkanlah dari keempat ini yang bisa kita lakukan, yang mampu kita lakukan. Lebih baik untuk kita bisa melakukan keempat amalan ini. Setelah itu dirikanlah sholat malam. Terdapat banyak faedah dari ibadah malam ini. Yang pertama ialah sebagai pendekatan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagai penghapus dosa dan penghalang dosa dan pencegah dosa. Setelah itu sebagai cahaya umat mukmin. Jika orang sering melakukan ibadah malam, itu terdapat perbedaan dengan orang yang sering, dengan orang yang lalai. Terhadap nur, terdapat cahaya di dalam tubuh seseorang itu yang Allah berikan, yang Allah turunkan. Jika kita memandangnya, terasa sejuk di hati kita karena nur yang Allah turunkan. Dan Allah pernah berkata, dimana jika sungguh berdusta orang yang mengaku cinta kepadaku, tapi di saat malam datang ia tertidur. Lalu jika seseorang menahan kakinya beribadah kepada Allah, maka Allah akan kuatkan kakinya saat berjalan di Shiratal Mustaqim. Selanjutnya
terdapat satu malam di bulan Ramadan yang dimana jika engkau bertemu pada malam ini dan engkau menunaikan ibadah pada malam itu, maka nilainya sama dan bahkan lebih baik daripada engkau beribadah selama 1000 bulan. Dan pada malam itu Allah buka segala ketetapan takdir kepada para malaikatnya. Para malaikat turun dengan tugasnya masing-masing, dan malaikat Jibril turun atas izin Allah untuk menyelesaikan segala urusan. Malam yang penuh akan kesejahteraan hingga terbit fajar ialah Lailatul Qadar. Banyak para ulama yang berpendapat tentang kapan jatuhnya Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat di 10 malam pertama, 10 malam terakhir ganjil Ramadan, di pertengahan Ramadan. Mengapa Allah merahasiakan malam yang penuh akan kemuliaan ini? Karena Allah memaksa kita pada bulan Ramadan ini, kita dipaksa untuk selalu dekat dengan Allah dan kita dituntut untuk bisa melakukan yang terbaiknya di setiap harinya. Bulan Ramadan ini seperti kita diberikan emas oleh Allah. Setiap umat mukmin diberikan emas, tapi dalam wujud kasar, dalam bentuk kasar. Dan Allah ingin melihat proses apa yang kita lakukan terhadap itu. Apakah kita akan memperbagusnya, akan mengolahnya menjadi emas yang begitu indah? Apa kita membiarkannya dalam wujud yang kasar? Proses itulah yang akan dilihat oleh Allah, dan Allah yang akan menilai semua itu. Alhamdulillah fi sabilillah fastabiqul khairat. Semoga insya Allah bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan, dan khususnya untuk saya pribadi. Saya rasa cukup. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.